Yo guys, sebagaimana judul, aku akan informasikan ke kalian gimana sih cara penipuan di balik kedok petugas pajak yang saat ini sedang mengincar para pelaku, eh, para peserta Cortex gitu ya, kita karyawan atau pengusaha yang tentunya akan kita bahas semuanya bagaimana cara penipuan ini mengelabui orang sebagai petugas pajak. Oke teman-teman, kita lanjut untuk perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Ibai Indra Bayu. Saya adalah konsultan keuangan yang tersertifikasi di Indonesia, di Malaysia, dan di Singapura serta Inggris. Nah, sebenarnya penipu itu ngikutin kita teman-teman. Ngikutin kita dalam hal apa? Ngikutin kita sepanjang tahun dalam hal pelaporan pajak. Kenapa? Kita tahu bahwa kalender pajak itu 1 tahun berjalan dari Januari sampai dengan akhir tahun. Januari sampai Maret orang-orang pada sibuk untuk melapor SPT pajak, baik itu pajak pribadi maupun pajak perusahaan nanti di bulan April. Sehingga kalau kita bagi timelinenya di Januari dan sampai dengan Maret itu biasanya adalah sasarannya adalah wajib pajak orang pribadi. Lalu di April sasarannya adalah wajib pajak badan. Dan kemudian ada masa transisi Cortex nih saat ini karena tahun lalu kita masih diberikan pilihan menggunakan e-filing atau Cortex. Tapi di tahun ini kita wajib menggunakan Cortex. Nah dengan masa-masa transisi seperti ini banyak banget teman-teman aku yang bilang atau para pengusaha atau para karyawan tiba-tiba di SMS atau di WA deh, nggak SMS sekarang, di WA oleh tiba-tiba ada logo DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Tapi kita tahu itu adalah modus penipuan. Dia menawarkan apakah Bapak sudah melakukan registrasi Cortex. Nah seperti itu. Nah akhir tahun juga masih menjadi sasaran mereka karena modusnya adalah tunggakan alias penyitaan aset yang dilakukan oleh pihak pajak. Jadi mereka menggunakan cara-cara seperti itu teman-teman. Nah kita langsung masuk ke langkah yang pertama yang dilakukan oleh si penipu. Langkah pertama si penipu fase satunya adalah melakukan panggilan masuk yang memang kita rasa seperti seolah-olah orang pajak. Dan ini lazim terjadi saat ini dilakukan oleh para penipu teman-teman. Aku nggak tahu gimana caranya, tapi si penipu ini bisa meniru seolah-olah mereka sebagai call center. Walau kalau aku yang ditelepon, biasanya aku udah tahu nih, logatnya sudah tahu ini logat bukan orang call center. Tapi aku pernah ketemu teman-teman, satu modus yang lain, bukan yang modus pajak, tetapi modus operandinya adalah melakukan call kepada aku, tapi yang call ini bahasanya bagus banget. Kemungkinan besar mereka merekrut bekas customer care atau customer call center dari ex bank atau ex asuransi dan lain sebagainya. Jadi aku nggak tahu juga kenapa si orang ini mau bekerja dengan si para penipu, tapi itu terjadi. Jadi mereka seolah-olah menghubungi Bapak Ibu atau teman-teman sekalian mengaku sebagai petugas pajak dan mereka terdengar sangat meyakinkan. Karena satu alasan, kenapa? Karena mereka bisa menyebut nama lengkap, kemudian alamat dan NIK dengan benar. Misalnya seperti ini ya. Halo, kami dari pajak, kami perlu verifikasi dari data atas nama Bapak Bayu misalnya dengan NIK 1234. Nah, dengan data-data seperti itu kita merasa yakin bahwa itu adalah mereka. Setelah masuk fase pertama, kita langsung masuk ke langkah kedua si para penipu ini. Gimana caranya? Mereka akan mengumpan dengan melakukan sinkronisasi data. Nah, ini aku jelasin secara detail teman-teman. Jadi, para penipu ini sebenarnya masih belum memiliki akses untuk mendapatkan PIN kita, untuk mendapatkan kode akses untuk masuk ke dalam mobile banking kita. Tetapi memang mereka berdalih bahwa ada kewajiban untuk melakukan registrasi ulang atau ada bahasanya juga ini hanya sebagai materai Bapak Ibu bayar Rp10.000 gitu ya. Sedangkan ada kalau dalam Cortex ini mereka bilang oh biayanya gratis, cuman ini memang untuk biaya materainya Rp10.000. Nah nilai Rp10.000 ini memberikan trik psikologis bagi si orang ini yang ditipu atau kita gitu ya untuk menurunkan kewaspadaan. Oh kecil banget nih 10.000. Kalaupun ketipu cuma 10.000. Nah pada dasarnya sebenarnya yang dimainkan bukan di situnya teman-teman. Yang dimainkan adalah mereka mencari nomor PIN kalian setelah mereka bisa melihat screen recording kalian. Nanti kita masuk ke fase berikutnya. Kita masuk ke fase ketiga yaitu langkah ketiga penipu, jebakan file digital. Nah
sebelum melakukan transfer, teman-teman pasti akan diarahkan untuk mendownload file digital, alias kalau dalam hal ini Android berarti menggunakan APK, kalau teman-teman menggunakan laptop bisa jadi filenya .exe gitu ya. Nah, jadi mereka seolah-olah membuat orang ini harus mengklik APK tersebut, sehingga setelah klik APK tersebut maka teman-teman handphonenya sudah bisa dikuasai oleh si para penipu. Nah, biasanya pelakunya mengirimkan via WhatsApp. Kemudian filenya diklaim sebagai PDF padahal isinya adalah APK. APK ini adalah suatu kodifikasi untuk aplikasi di Android yang sudah mereka modifikasi untuk bisa membaca nomor handphone, untuk bisa membaca call log kalian gitu ya. Jadi mereka bisa membaca history, untuk bisa membaca galeri kalian gitu. Jadi ini benar-benar sering kali terjadi, tetapi masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang tertipu akibat ini, terutama mohon maaf masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang rendah. Oke teman-teman, ketika APK tersebut sudah diinstal di handphone kalian, maka bisa dikatakan handphone kalian sudah disisipi oleh malware yang memang bisa melakukan sesuatu kepada handphone kalian. Mau tahu sesuatunya apa? Kita cek di langkah yang keempat. Langkah keempat penipu alias fase keempat adalah mereka akan memata-matai layar teman-teman. Jadi bisa juga selain menggunakan malware, si pelaku ini menggunakan modus WhatsApp call dengan lambang titik 3 di atas, screen recording. Sekarang WhatsApp mendukung sekali untuk melakukan tindakan demikian. Nah, bahayanya saat fitur ini aktif, maka pelaku bisa melihat segala sesuatu yang dilakukan di layar HP teman-teman secara real time. Ini baru secara mata-mata alias screen recording. Mereka belum bisa ngapa-ngapain. Tapi ada di langkah berikutnya mereka bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Kita masuk ke langkah 5 penipu, yaitu fase momen pencurian. Nah, ketika mereka sudah menyisipi malware dari APK yang mereka buat, maka kalian akan dipandu tadi, sudah di awal dikatakan kalian harus melakukan transfer dana 10.000 untuk registrasi atau biaya materai, dan itu menurunkan kewaspadaan kita karena nominalnya sangat kecil. Nah, setelah teman-teman melakukan transfer, disitulah teman-teman dimata-matai. Kalian masuk ke mobile banking misalkan menggunakan kode akses. Kemudian kalian juga melakukan transfer pindah dana dan itu membutuhkan PIN. PIN-nya diintip teman-teman. Lalu setelah PIN-nya diintip, mereka sudah punya data dan data tersebut siap mereka gunakan, dan kita masuk ke langkah 6 penipu. Langkah ke-6-nya adalah mereka melakukan pengambil alihan perangkat alias remote access. Nah, ini dia teman-teman. Kenapa tiba-tiba bisa di remote access? Karena kalian sudah menginstal aplikasi yang memang dikirim oleh mereka, yang sudah memiliki malware untuk mengambil alih perangkat. Kalian teman-teman kalau zaman dulu pernah tahu TeamViewer atau sharing screen gitu ya, tapi sharing screen-nya bisa di take action kalau di Teams. Nah, itu biasanya kita bisa melakukan mengklik handphone orang dari jarak jauh karena menggunakan aplikasi atau suatu sarana remote access ini. Nah, pelaku akan mengirimkan link tadi untuk mengunduh aplikasi Cortex baru. Ini adalah modusnya seperti itu. Padahal aplikasi tersebut adalah aplikasi remote access dan orang-orang nggak nyadar memberikan izin kepada aplikasi tersebut. Padahal aplikasi tersebut bisa mengakses galeri kalian, log kalian, message kalian, apapun itu tentang handphone kalian. Bahkan tidak menutup kemungkinan galeri kalian bisa diakses oleh mereka ketika kalian tidak mengunci galeri kalian. Sebenarnya di handphone itu ada WhatsApp bisa dikunci, galeri bisa dikunci, semuanya bisa dikunci. Nah, itu bisa meminimalisir kalian terkena penipuan dalam hal remote access selama tidak diketahui kode aksesnya. Oke teman-teman, saat ini posisinya ada si pelaku bisa melihat, merekam, mengontrol handphone kamu tanpa sepengetahuan kamu dari jarak jauh. Bisa saja tidak terjadi langsung, bisa saja dia diamkan terlebih dahulu, berikan jeda waktu setelah dia menelpon, atau bisa saja terjadi di saat itu juga. Nah, paling penting kita harus mengetahui ciri-ciri penipu seperti apa. Ciri-ciri penipu yang pertama adalah kalau dalam hal ini karena modusnya adalah petugas pajak dalam hal Cortex gitu ya, sosialisasi Cortex atau
memandu kalian untuk Cortex tapi ternyata mereka adalah penipu. Nah, kalau kalian bisa yakinin bahwa petugas aslinya adalah petugas pajak yang memiliki domain email @pajak.go.id, @pajak.go, go-nya adalah government.id. Jadi kalau @pajak. Yang kita nggak ketahui ya, .ai, .cuk misalnya, itu semua adalah petugas pajak palsu atau menggunakan email biasa @pajak.gmail.com. Nah, itu patut dicurigai karena mereka tidak menggunakan email resmi dari pemerintahan. Kemudian kita bicara tentang situs pajak. Nah, kalau kita mau mengetahui informasi, maka kita harus mencarinya di situs pajak, yaitu pajak.go.id. Nah, tapi kalau biasanya mereka tidak menginformasikan situs resmi, tetapi mereka memaksa untuk mengirimkan aplikasi atau undangan atau apapun itu dan memaksa kita untuk mendownloadnya. Nah, yang terakhir adalah layanannya. Biasanya kalau petugas resmi itu layanannya melalui portal resmi, tadi pajak.go.id, kantor pajak, atau portal-portal lain yang memang resmi dari Dirjen Pajak. Tetapi kalau si penipu, mereka akan memandu teknis melalui handphone. Jadi itu sudah dapat membuat rasa aware bagi kita kalau memang orang pajak ini hanya ingin memandu kita menggunakan handphone. Nah, metode di si penipu akan membuat kalian membayar menggunakan sarana perbankan yang kalian miliki. Jadi mereka tidak mengarahkan kita untuk dibayar melalui bank atau kode billing atau kantor pos, tetapi mereka langsung mengharapkan kita untuk melakukan transfer ke rekening pribadi atau nama yayasan atau nama apapun itu, yang pada intinya itu adalah untuk mengintip PIN kalian, gitu ya. Nah, yang wajib dilakukan teman-teman untuk meningkatkan kewaspadaan kalian, jadi kita singkat dengan protokol pertahanan ketika kita dihubungi. Yang pertama adalah jangan balas atau jangan respon, abaikan instruksi dari si penelpon. Itu yang pertama, reject misalnya. Kedua, blokir. Segera blokir nomor tersebut sehingga mereka nggak bisa telepon kalian lagi. Tapi kalau blokir, mereka biasanya telepon menggunakan nomor handphone baru. Tapi blokir lagi. Nah, ketiga, tolong jangan klik apapun yang dikirim oleh si penipu tersebut. File APK, file PDF, ya mereka menyerupai PDF padahal itu adalah file APK, dan file-file lain yang dikirim nomor tidak dikenal. Yang keempat, jaga rahasia teman-teman. Jaga rahasia, jangan berikan data apapun kepada mereka. OTP, user ID, PIN, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui protokol pertahanan, maka yang paling penting adalah kalian mematikan fitur accessibility dan assistance untuk aplikasi yang tidak kalian kenal. Silahkan masuk ke menu setting ya teman-teman. Kemudian kita masuk menu setting, cari accessibility dan assistant, atau bahasa Indonesia akses dan asisten. Dicari. Kalau memungkinkan bisa kalian install antivirus, tapi kalau tidak memungkinkan, biasanya kalau Android memang saya pribadi tidak menggunakan antivirus, tapi kalau di laptop atau PC lebih baik kalian menggunakan antivirus. Kalau menggunakan Windows bisa menggunakan Windows Defender ataupun antivirus pihak ketiga lainnya. Yang ketiga, jangan install aplikasi di luar Google Play atau App Store kalau di iOS, sehingga bisa dipastikan aplikasi-aplikasi yang terdapat di Google Play sudah diverifikasi terlebih dahulu oleh pihak Google sehingga lebih aman. Nah, sekarang kita berbicara tentang jalur resminya. Kalau pihak pajak tentunya adalah Kering Pajak di 1.500-200. Maka kalian bisa melakukan call ke situ, atau kalau call mahal teman-teman bisa datang ke KPP atau kantor pajak pertama terdekat. Nah, jika teman-teman sudah terlanjur jadi korban, apa sih sarana atau yang harus dilakukan? Yang pertama adalah melaporkan indikasi penipuan tersebut ke laman pengaduan pajak. Yang kedua, melakukan kirim email kronologinya ke pengaduan@pajak.go.id. Dan yang ketiga yang paling penting adalah menghubungi bank teman-teman untuk segera dilakukan pemblokiran akses. Karena kalian sudah ketahuan itu, kalian sudah diketahui oleh mereka kode aksesnya, PIN-nya, dan lain-lain, sehingga teman-teman harus waspada kalau tidak melakukan pemblokiran kepada rekening tersebut. Yang paling penting adalah tetap waspada dan tetap aman, karena penipu akan terus memperbaharui taktik-taktik mereka. Namun jika kita memahami polanya, maka kita akan selangkah lebih maju.
Jadi kita kemungkinan besar tidak akan tertipu. Tolong teman-teman bagikan informasi ini kepada keluarga dan rekan kerja. Dan akhir kata saya Ibai, perencana keuangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.